Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dari kelas PGMI 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat. Yang pertama yaitu perennialisme. Kebenaran perennialisme berasal dari wahyu Tuhan. Filsafat ini menekankan pada teori kehikmatan, yaitu yang pertama pengetahuan yang benar, yang kedua keindahan, yang ketiga kecintaan pada kebaikan. Dinamakan perennialisme karena kurikulumnya berisi materi yang konstan atau perennial. Menurut filsafat ini, prinsip pendidikan adalah A. Konsep pendidikan itu bersifat abadi karena hakikat manusia tidak pernah berubah. B. Inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia sebagai makhluk yang unik, yakni memiliki kemampuan berpikir. C. Tujuan belajar adalah mengenal kebenaran abadi dan universal. D. Pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan sebenarnya. E. Kebenaran abadi itu diajarkan melalui pelajaran dasar atau basic subjek. Proses pendidikan yang berlandaskan ini bersifat tradisional. Yang kedua yaitu humanisme. Humanisme berasal dari Latin humanis, manusia, dan isme, pekerti, paham atau aliran. Humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Adapun arti humanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perkemanusiaan dan cita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Contoh humanisme, yang pertama menolong sesama manusia, yang kedua aksi sosial, yang ketiga saling menghormati dan menghargai, yang keempat berteman dengan siapa saja, yang kelima berperilaku baik kepada lingkungan sekitar, yang enam saling menasihati, tujuh mengapresiasi hasil karya seseorang, yang ke-8 saling berbagi, 9 saling bahu-membahu, yang ke-10 merangkul keanekaragaman. Definisi eksistensialisme. Menurut filsafat, kebenaran adalah relatif, bergantung kepada keputusan masing-masing. Begitu pula pada nilai-nilai ditentukan oleh setiap individu. Pendidikan menurut filsafat bertujuan mengembangkan kesadaran individu, memberikan kebebasan untuk bebas memilih etika, mendorong pengembangan pengetahuan diri sendiri, bertanggung jawab sendiri baik dalam bekerja individual maupun kelompok. Materi yang dipelajari ditekankan pada kebutuhan langsung dalam kehidupan manusia. Peserta didik perlu mendapat pengalaman sesuai dengan teknik mengajar secara tidak langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan eksistensialisme. Kelebihan: mengerti akan realitas, mengetahui pengetahuan tentang manusia. Kekurangannya: mengabaikan perintah Tuhan, menyangkal realitas dan kesungguhan perilaku antar manusia. Definisi pragmatisme. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini mengizinkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama, sehingga kadang hasilnya itu meleset dari tujuan awal. Biasanya sifat ini identik dengan orang yang kurang penyabar dan ambisius. Orang yang ambisius ini selalu melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara cepat, sehingga tidak heran kalau orang seperti ini mempunyai keinginan yang keras dan tidak mau dikalahkan oleh orang. Tetapi sifat ambisius ini cenderung bersifat ke hal yang negatif. Mereka melakukan segala macam cara untuk mencapai keinginannya. Contoh pragmatisme.
Salah satu contoh kecil pragmatisme mahasiswa yang terjadi di universitas adalah ketidakjujuran akademik. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat klasik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya, dalam menempuh ujian yang banyak sekali mahasiswa yang berlaku curang dalam seperti membuat contekan. Mereka menulis ringkasan pelajaran dalam kertas-kertas kecil, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Mahasiswa dengan mudahnya mengakses segala macam informasi yang mereka inginkan dari internet dengan membawa sebuah handphone yang disertai dengan kecanggihan dalam mengakses informasi, sehingga mereka dengan mudahnya mendapatkan jawaban yang diinginkan tanpa berpikir secara panjang. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan nilai maksimal, mungkin minimal tidak deh. Definisi realisme. Realisme berusaha mengungkap realitas kehidupan serealistis mungkin, yaitu bagaimana rupa alam beserta isinya yang bisa dilihat dengan mata ke dalam suatu lukisan. Pelukis realisme selalu berusaha menunjukkan kehidupan sehari-hari dari karakter, bagaimana suasananya, dilema, dan objek. Realisme banyak mengabaikan subjek-subjek yang tampil dalam ruang yang selalu luas dan menghindari bentuk-bentuk klasik lainnya yang lebih populer saat itu. Pelukis realisme akan selalu mengamati dan meniru bentuk-bentuk di dalam secara akurat. Contoh realisme yang pertama, Ibu dan Akbar Soeke Abdullah. Lukisan ini menampilkan sosok ibu yang digambarkan sebagai perempuan dan seorang anak laki-laki yang digendong menggunakan kain. Wajah ibu terlihat seperti wanita desa khas Indonesia yang berkulit sawo matang, menggunakan pakaian tua khas daerah dengan penutup di kepalanya. Latar belakangnya berupa tekstur semu warna merah gelap yang memberikan emosi pada lukisan. Yang kedua, Mother Teresa Rajas, Ekaran Parameswaran. Lukisan terakhir ialah potret wajah Mother Teresa atau Bunda Teresa. Wajahnya tampak tersenyum ramah, dia mengenakan kerudung khas yang berwarna putih biru. Gambar ini juga termasuk realisme karena sosok Mother Teresa yang digambarkan apa adanya. Definisi materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam. Sementara itu, orang-orang hidupnya berorientasi kepada materi tersebut dengan materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata. Faktor materialisme. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut yaitu yang pertama, orang dengan paham materialisme mempunyai harapan-harapan yang besar atas ilmu pengetahuan. Yang kedua, paham materialisme berpegang pada kenyataan yang mudah dimengerti, bukan pada dalil-dalil abstrak. Yang ketiga, teorinya jelas berdasarkan teori pengetahuan yang sudah umum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.